Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai negara berkembang, sering dipandang sebelah mata dalam percaturan global, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena konflik, bukan karena krisis, melainkan karena sebuah proyek ambisius yang membuat para insinyur dari Amerika, Eropa, bahkan Cina datang bukan untuk mengajar, melainkan untuk belajar. Fenomena ini terdengar seperti cerita fiksi, tetapi inilah kenyataan yang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Jika kamu sedang menyaksikan video ini, mungkin bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mendorongmu untuk memahami perubahan besar yang sedang berlangsung di kawasan Asia Tenggara. Sebuah perubahan yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang selama ini berjalan diam-diam, nyaris tanpa sorotan besar. Hingga akhirnya, pada tahun 2026, dunia mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi negara yang sama seperti 1 dekade lalu. Selama bertahun-tahun, Indonesia dan Malaysia sering dibandingkan. Kedua negara serumpun ini memiliki banyak kesamaan dari segi budaya, sejarah, hingga struktur sosial. Namun, dalam hal pembangunan, Malaysia kerap dianggap selangkah lebih maju. Infrastruktur yang lebih tertata, sistem transportasi yang lebih terorganisir, serta kualitas hidup perkotaan yang relatif lebih tinggi menjadikan Malaysia sebagai acuan di kawasan. Sementara itu, Indonesia sering dilihat sebagai negara dengan potensi besar, tetapi belum sepenuhnya mampu mengoptimalkannya. Namun, persepsi itu perlahan mulai berubah. Perubahan ini tidak datang dengan suara keras atau deklarasi besar. Ia tumbuh secara senyap melalui langkah-langkah strategis yang konsisten. Hingga akhirnya, dunia terkejut dan mulai bertanya, kapan Indonesia melakukan semua ini? Jawaban dari pertanyaan itu terletak pada sebuah proyek bernama Ibu Kota Nusantara, atau yang lebih dikenal sebagai IKN. Bagi sebagian orang, IKN mungkin hanya dipahami sebagai proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Namun, pemahaman seperti itu terlalu sederhana untuk menggambarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. IKN bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah eksperimen besar tentang bagaimana sebuah kota masa depan dibangun dari nol. Jika kita melihat sejarah kota-kota besar dunia, hampir semuanya berkembang secara organik selama ratusan, bahkan ribuan tahun. London misalnya membutuhkan waktu lebih dari 2 milenium untuk menjadi seperti sekarang. Kuala Lumpur pun berkembang secara bertahap selama lebih dari 1 abad. Tetapi, Indonesia mencoba melakukan sesuatu yang jauh lebih radikal, membangun sebuah ibu kota modern di tengah hutan Kalimantan dalam waktu yang relatif singkat dengan visi menjadi salah satu kota paling hijau dan paling canggih di dunia pada tahun 2045. Banyak yang awalnya menganggap ide ini terlalu ambisius, bahkan tidak realistis. Kritik datang dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang menyebutnya pemborosan anggaran, ada pula yang meragukan keberlanjutan proyek tersebut. Namun, seperti banyak inovasi besar dalam sejarah, sesuatu yang tampak mustahil seringkali justru menjadi titik balik. Pada tahun 2025 hingga 2026, perkembangan di IKN mulai menunjukkan hasil yang sulit diabaikan. Salah satu indikator paling jelas adalah masuknya investasi internasional dalam jumlah besar. Lebih dari 50 perusahaan dari berbagai negara telah menandatangani komitmen investasi dengan total nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika. Ini bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan investasi nyata yang sudah memasuki tahap pembangunan aktif. Selain itu, IKN juga menjadi pionir dalam penerapan teknologi transportasi masa depan di Asia Tenggara. Sistem transportasi tanpa pengemudi mulai diimplementasikan dalam skala kota, bukan hanya sebagai proyek uji coba terbatas. Bus listrik otonom mulai beroperasi di beberapa jalur utama, menandai langkah besar menuju sistem mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Namun, mungkin aspek yang paling mencuri perhatian dunia adalah komitmen terhadap lingkungan. IKN dirancang dengan konsep kota hijau yang tidak sekadar menjadi slogan, melainkan diwujudkan dalam regulasi yang ketat. Lebih dari 80% wilayahnya dialokasikan sebagai ruang hijau dan hutan lindung. Setiap pembangunan harus memenuhi standar lingkungan yang ketat atau beresiko kehilangan izin. Pendekatan ini berbeda secara fundamental dari banyak proyek kota pintar di dunia yang seringkali hanya menambahkan elemen ramah lingkungan sebagai pelengkap. Di IKN, prinsip keberlanjutan menjadi fondasi utama sejak tahap perencanaan. Bahkan, kota ini ditargetkan untuk menggunakan 100% energi terbarukan pada tahun 2045, melalui integrasi energi surya, hidro, dan angin. Tentu saja, perjalanan menuju visi sebesar ini tidak bebas dari tantangan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pembangunan IKN masih menghadapi berbagai kendala. Relokasi aparatur sipil negara berjalan lebih lambat dari rencana awal. Infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih masih membutuhkan penyempurnaan di beberapa area. Selain itu, biaya hidup di kawasan tersebut juga menjadi perhatian bagi sebagian pihak. Namun, penting untuk memahami bahwa tantangan-tantangan ini bukanlah tanda kegagalan. Sebaliknya, mereka adalah bagian dari dinamika proyek besar yang berlangsung dalam dunia nyata. Tidak ada pembangunan berskala masif yang berjalan tanpa hambatan. Yang membedakan adalah bagaimana tantangan tersebut ditangani. Dalam kasus IKN, pendekatan yang diambil cenderung terbuka dan adaptif. Pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar internasional, untuk mencari solusi terbaik. Diskusi publik juga menjadi bagian dari proses, menciptakan transparansi yang jarang terlihat dalam proyek sejenis. Pendekatan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai analis global yang melihatnya sebagai contoh tata kelola yang progresif. Lalu, apa makna semua ini bagi negara lain di kawasan, khususnya Malaysia? Pertanyaan ini menjadi relevan karena hubungan historis dan geografis yang dekat antara kedua negara. Malaysia sendiri telah memiliki berbagai inisiatif pembangunan, seperti koridor ekonomi dan pusat teknologi. Namun, keberadaan IKN menghadirkan perspektif baru yang sulit diabaikan. IKN dapat dilihat sebagai cermin yang memantulkan pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah visi pembangunan jangka panjang sudah cukup berani? Apakah pendekatan yang diambil mampu bersaing di tingkat global? Apakah ada keberanian untuk mencoba sesuatu yang benar-benar berbeda dari pola lama? Indonesia, melalui IKN, menunjukkan bahwa keberanian untuk mengambil risiko dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Meskipun hasil akhirnya belum sepenuhnya terlihat, arah yang diambil sudah cukup untuk mengubah persepsi dunia terhadap negara tersebut. Lebih jauh lagi, keberhasilan atau kegagalan IKN tidak hanya akan berdampak pada Indonesia. Ia memiliki implikasi yang lebih luas bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Jika proyek ini berhasil, ia akan menjadi bukti bahwa negara berkembang mampu membangun kota masa depan yang berkelanjutan, inovatif, dan kompetitif di tingkat global. Ini akan membuka peluang baru bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejak serupa. Sebaliknya, jika IKN menghadapi kegagalan, pelajaran yang dihasilkan juga tidak kalah berharga. Setiap tantangan dan kesalahan dapat menjadi referensi penting bagi perencanaan proyek di masa depan. Dalam kedua skenario tersebut, nilai yang dihasilkan tetap signifikan. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita memandang fenomena ini. Apakah kita melihatnya sebagai ancaman, sebagai kompetisi, atau sebagai inspirasi? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita merespons perubahan yang sedang terjadi. IKN bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah simbol dari sebuah ambisi, sebuah eksperimen, dan sebuah keberanian untuk bermimpi besar. Di tengah segala ketidakpastian, satu hal yang pasti adalah bahwa apa yang terjadi di sana akan memiliki dampak jangka panjang. Mungkin inilah saatnya untuk tidak lagi melihat Indonesia dengan kacamata lama. Dunia sudah mulai mengubah pandangannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita juga siap untuk melihatnya dengan perspektif yang baru?
Karena pada akhirnya, masa depan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat hari ini, tetapi oleh siapa yang paling berani membayangkan hari esok dan mengambil langkah nyata untuk mewujudkannya. Dan di tengah hutan Kalimantan, sebuah eksperimen besar sedang berlangsung, diam-diam membentuk arah masa depan kawasan ini untuk puluhan tahun ke depan.